Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Depayaman dengan NPM 2457051010. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pengganti pertemuan mata kuliah kecerdasan buatan. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang implementasi genetik algoritma. Oke, materi praktikumnya langsung ke knapsack problem. Knapsack problem adalah salah satu masalah optimasi kombinatorial yang melibatkan pemilihan sejumlah objek atau item dari kumpulan objek yang tersedia. Tujuan dari masalah ini adalah untuk mencari kombinasi objek item yang memberikan nilai tertinggi atau keuntungan maksimum dengan mempertimbangkan batasan kapasitas yang ada. Setiap item punya bobot atau biaya, misal berat, volume, waktu, atau anggaran, dan punya nilai atau manfaat, misalnya profit, prioritas, atau stock. Tujuannya memaksimalkan total nilai tanpa melampaui kapasitas. Oke, varian knapsack, varian yang sering dipakai 0/1 knapsack. Setiap item hanya bisa dipilih atau tidak dipilih. Terus ada fractional knapsack, item boleh diambil sebagian. Unbound knapsack, item boleh dipilih berkali-kali. Terus ada multidimensional knapsack, kapasitas lebih dari satu, misalnya batas berat dan volume sekaligus. Terus metode penyelesaian knapsack problem. Metode penyelesaiannya secara umum bisa dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada metode eksak. Metode eksak hasilnya optimal, namun tidak mahal komputasinya. Dynamic programming populer untuk 0/1 knapsack, efektif untuk kapasitas yang tidak terlalu besar. Branch and bound memangkas ruang pencarian dengan batas atas, cocok untuk problem atau masalah menengah. Terus ada metode aproksimasi. Metode aproksimasi mendekati optimal dan lebih cepat. Ada greedy, optimal untuk fractional knapsack berdasarkan rasio nilai atau berat, tidak selalu optimal untuk 0/1. Terus ada fully polynomial time approximation second. Jenis algoritma aproksimasi terbaik untuk masalah optimasi kombinatorial. Nah, ini memberikan jaminan bahwa solusi yang dihasilkan sangat dekat dengan solusi optimal dalam waktu yang sangat efisien. Contoh kasus nyata knapsack problem. Ada beberapa contoh. 1. Seleksi proyek dengan anggaran terbatas. Sebuah dinas atau perusahaan ingin menjalankan beberapa program kerja dalam 1 tahun. Setiap program punya biaya dan manfaat. Anggaran total terbatas, jadi tidak semua program bisa dibiayai. Maka pemetaannya ke knapsack problem. Pertama ada item, program atau proyek, misal pelatihan UMKM, perbaikan jalan, sistem informasi, dan kampanye kesehatan. Kemudian ada berat, biaya proyek, misal berapa juta rupiah. Terus ada nilai, yaitu skor manfaat, misal dampak sosial, ROI, atau prioritas strategis. Terus ada kapasitas. Kapasitas itu total anggaran yang tersedia. Terus keputusan. Jika berani dipilih, 0 jika tidak. Terus ada seleksi kegiatan event dengan waktu terbatas. Pemetaan ke knapsack problem. 1. Item, sesi acara atau aktivitas. Terus ada berat, durasi sesi atau kebutuhan resources. Terus nilai, kepuasan peserta atau sponsor value. Terus ada kapasitas, total waktu event, dan resources venue. Terus ada keputusan, jadwal aktivitas terbaik dalam waktu terbatas. Terus ada packing barang untuk gudang atau kontainer. Di sini ada item, jenis barang yang bisa dimuat, berat, volume atau berat barang. Terus ada nilai, profit margin atau prioritas pengiriman. Terus ada kapasitas, ruang kontainer atau batas panas. Terus keputusan, komposisi muatan barang.
Nah, terus ada traveling salesman problem. Dikenal sebagai salah satu masalah optimasi yang cukup banyak aplikasinya dalam dunia nyata dan banyak menarik perhatian para peneliti sejak beberapa dekade terdahulu. Secara sederhana, TSP dideskripsikan sebagai permasalahan untuk menentukan sirkuit terpendek yang harus dilalui oleh salesman yang berangkat dari sebuah kota tepat satu kali kemudian kembali lagi ke kota semula. Masalah TSP adalah masalah optimasi yang sering muncul pada penjadwalan data distribusi, perencanaan rute, logistik, hingga optimasi lintasan robot dalam TSP. Tidak ada solusi optimal selain dengan mencoba semua kemungkinan solusi. Meskipun jalur dengan urutan yang berbeda dapat menghasilkan jarak yang sama, jalur dengan urutan yang berbeda tetap dihitung sebagai jalur yang berbeda. Metode TSP atau Traveling Salesman Problem ada dua metode yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan TSP, yaitu pertama ada exact atau optimal. Metode exact mampu menyelesaikan masalah hingga global exponential terhadap n. Contoh algoritma linear programming, integer programming, contemplate, and projective scaling algorithm. Terus yang kedua ada heuristik atau aproksimasi. Metode heuristik mampu menyelesaikan masalah dengan solusi global optimalnya, walaupun untuk beberapa kasus tertentu juga mampu mencapai solusi global optimal. Contoh, neural network, genetic algorithm, nearest neighbor, simulated annealing, tabu search, branch and bound, greedy, and ant colony. Terus ada pemetaan genetik algoritma untuk TSP. Dalam GA, satu kandidat solusi disebut kromosom. Untuk TSP, kromosom direpresentasikan sebagai permutasi indeks kota. Misalnya 0, 3, 1, 2, 4. Setiap gen adalah satu kota. Representasi ini memastikan setiap kota muncul tepat satu kali. Fungsi objektifnya adalah meminimalkan total jarak rute agar selaras dengan konsep fitness yang umumnya dimaksimalkan. Kita bisa memakai fitness sama dengan 1/n plus t, di mana n adalah total jarak dan tingkat akurasi atau batas kesalahan aproksimasi, sehingga rute yang lebih pendek jika menggunakan konsep fitness di atas menghasilkan fitness yang lebih tinggi. Oke, ini untuk implementationnya bisa dicoba di Google Colab. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.